Google ayatnya, dulu. ada ayatnya. Bukan Iya. Google, ngapain Google? Kita cari Silakan. ayatnya aja. Silahkan, boleh. Hosana, tolonglah, selamatkanlah sekarang, atau ya Tuhan selamatkanlah. Itu dalam Hmm. nah ini dalam ayat ini Bingung. Mazmur 118 ayat 25 dan 26. Google, coba lu baca Mazmur 118 ayat 25. Saya sudah hafal itu. Coba baca. Dengan arti berdoa itu apa? Makanya dengar dulu, sister. Iya, Ya jawab Tuhan. dulu. Arti berseru dengan arti Waduh. berdoa itu apa? Saya nggak loncat, saya menjelaskan kata per kata, ya diksi per diksi, ya saya memparsing ayat ini, dengarkan. Ya Tuhan itu dalam bahasa Ibraninya Ana Yahweh. Sekarang saya tanya, berilah kiranya keselamatan dalam bahasa Ibraninya apa di sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat apologet Islam dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Itu dari awal, sebelum ada GIP, sebelum ada apa, di Facebook sudah berdebat. 2009 saya sudah berdebat. Jadi hal-hal yang semacam itu tuh apa ya, udahlah, kita tuh tahu endingnya. Dunia ini cuma sementara. Kalau kita mau menukar iman dengan harta, ya kita memiliki harta ini sampai kapan? Banyak orang di usia sudah 40-50 tahun makan soto nggak boleh, makan mie ayam nggak boleh, makan mie rebus nggak boleh, semuanya nggak boleh. Terus apa? Harta kita yang bergelimangan banyak itu untuk apa? Ya, punya mobil mewah, makan mie ayam nggak boleh. Makan sate, nggak boleh, kolesterol. Makan ini, nggak boleh. Coba lihat orang-orang kampung. Mie rebus dimakan. Ya, sate dimakan. Orang-orang di kampung saya yang setiap hari ke sawah itu nggak ada pantangan. Makan apa dimakan. Kalau di kota, makan ini kolesterol.
makan ini terlalu banyak purin. Wah, pokoknya tersiksa gitu. Makan ini terlalu banyak gulanya. Aduh, coba orang-orang kampung ya, yang setiap hari ke ladang, ke sawah, minum kopi, minum. Ya, makan gorengan, makan. Coba di kota-kota, makan gorengan nggak boleh, banyak lemak jenuhnya. Wah, segala macam. Ya nggak? Tapi orang-orang kampung, udah nenek-nenek 90 tahun, bahkan ada yang 100 tahun. Mereka makan itu nggak pilih-pilih. Makanya, kalau kita cari dunia, ya, kita bisa mendapatkan itu. Masalahnya, umat Islam ini targetnya bukan duniawi. Tapi ya kita juga memang butuh dunia. Balance dalam Islam itu, ya. Nggak mungkin kan kita berdakwah tanpa dunia. HP adalah dunia, kuota adalah dunia, kacamata adalah dunia. Di dalam Islam harus kita menjadi orang kaya. Tanpa kekayaan kita tidak bisa berdakwah. Betul apa betul? Baik. Oke. Kita mulai, lanjutkan. Jujur, saya ini orangnya introvert. Di kampung saya ini banyak yang nggak kenal saya. Tapi setelah saya jadi debater, video saya tersebar di Facebook, di mana orang-orang kalau ketemu saya hormat. Wah, saya nggak nyangka ini orang. Ini anak dulunya pendiam, di rumah terus. Ternyata di Facebook terkenal. Tuh, ya, kalau kita tujuannya karena Allah, orang yang tadinya tidak kenal saya jadi, wah dulu mah saya ini pendiam di rumah terus, introvert lah ya, nggak punya teman saya. Sekarang kalau ke kampung, mereka panggilnya apa? Bapak pengacara YouTuber. Begitu. Debater hebat. Itu kata ini ya. Kata teman. On cam, Tasha. Tahu lah on game. On cam, belum on cam kau. Belum lah. Oke. Loh, kok rambutmu lurus ya? Libonding ya lu ya? Iya, smoothing. Kok jadi kayak Lee Min Ho? Smoothing. Katro lu. Itu rebonding namanya, bukan smoothing. Smoothing namanya. Rebonding. Bukan. Lu tahu Gue rebonding yang ke nggak? salon kemarin namanya smoothing, bukan rebonding. Kalau rebonding itu kaku, kalau ini lembut-lembut banget. Iya, lu kan tainya keriting. Terus lu jadi lurus kan? Gimana sih, kasih tahu? Enggak. Oke, mau diskusinya atau enggak? Atau kita tunggu di tunggal? Ya, kita diskusi ya. Ini teman-teman ya. Ini adalah saksi hidup. Dulu saya di gereja Mesianik. Dulu waktu saya masih ganteng, rupawan, saya berada di gereja Mesianik. Sekarang sudah nggak ganteng lagi. Iya. Kenapa? Nah, jadi kalau ada orang yang memfitnah saya berdusta, ini saksi hidupnya orang Kristen. Kalau nggak percaya, lihat piti-pitinya si Tasya, itu rayakan Natal ya. Namanya aja simbol salib. Ini adalah saksi hidup kalau saya dulu pernah di gereja Mesianik. Dulu, coba si Tasya tanya, dulu saya putih, ganteng, rupawan. Ya kalau sekarang memang sudah tua. Bohong. Dia dulu hitam dia. Dulu saya gemuk. Nggak pernah putih, dulu kurus. Dulu saya gemuk ya, sekarang udah kurus. Udah, ayo diikuti. Nah, ini teman satu gereja saya, gereja Mesianik.
Oke, lu mau diskusi apa? Ini teman gua nih, kita habisi juga, teman juga nggak apa-apa. Mau tunggu Tritunggal. Tritunggal nggak ada yang berani sama saya. Udah, lu mau diskusi nggak sama gua? Ya. Mau diskusi tentang apa? Lu mau diskusi tentang apa? Yesus didoakan mau. Yesus didoakan. Nah, baru tahu kan? Teman satu gereja aja baru tahu kalau Yesus didoakan. Oke, gimana ayatnya? Coba. Oke, coba kau lihat. Sabar ya, saya sabar ya, sabar. Mana ada Yesus didoakan? Iya, sabar. Sabar dulu. Sabar. Lu ngerti sabar apa enggak? Kalau bukan salah terjemahan itu begitu. Iya, sabar teman-teman ya. Di follow dulu citasianya. Yang Kristen di follow. Ya kok nggak usah gua ngasih tahu. Nggak usah lah. Ada pengikut, saya nggak cari pengikut saya. Sabar. Gimana sih Nandar? Kalau YouTube itu biar lancar itu. Masalahnya YouTube tuh begitu doang. Enggak, sekarang ini banyak YouTube, banyak orang jadi YouTuber. Jadi ya nggak segampang dulu. Sekarang nih orang ini live kan orang tanpa izin gitu. Ya, masalahnya kan YouTubeku itu ada 4.000 pengikut. Udah lama sih. Cuma postingnya cuma satu kali sehari. Ya lu harus istiqomah lah. Apa tuh? Istiqomah konsisten. Lu Iya, kalau satu hari satu kali kan? ya kalau mau sehari 3 kali juga nggak masalah. Gitu. Iya, lu live aja. Live di YouTube. Lu bikin konten. Gimana caranya tuh live di YouTube sekalian live di TikTok? Ya pakai inilah OBS. OBS apa tuh? Lu gimana mau jadi YouTuber OBS aja nggak ngerti lu? Ya kan ngajarin dong. Ya lu cari aja OBS. OBS. Ya. Gimana OBS? Ya aplikasi lah. Coba belajar ya. Aplikasi OBS. Ya, atau tanya si Mikana sudah nge-live kan itu si Mikana. Si Mikana Nggak perlu beli. Berarti nggak perlu beli. Gratis kok beli sih. Gratis itu. Itu kata kami karena beli. Itu kok beli sih gratis aja biar biar kamu nggak ngikutin dia aja itu gratis kok. Gitu. Jadi mana ayatnya? Ada gue cek dulu suaranya, gue cek dulu. Kok beli? Kata temannya Nandar ini mah teman. Nah, Matius berapa? Matius 21 ayat 9. Yesus didoakan, ayo kan, bobok kontas ya, teman gak peduli, debat, teman satu gereja gak masalah, jadi jangan baper. Matius 1 ayat berapa? Matius 21 nomor 9, teman segereja, ini teman segereja saya waktu di gereja Mesianik. Nggak ada Matius 21. Oh, ada. Matius 21 ada, duduk. Iya, ini lagi dibuka. Macam mana pula kau? Sabar. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di depan maha tinggi. Mana di sini berdoa? Di sini berseru. Kau tahu tidak kata berseru dengan berdoa? Baik, oke nih, ini teman-teman ya. Teman satu gereja saya saja yang selama ini kita pernah satu gereja itu nggak ngerti Hosana. Hosana itu artinya apa? Minta apa ya? Minta waktu. Silakan. Hosana itu artinya Haleluya, artinya terpujilah Tuhan, ya kan? Iya, Immanuel artinya Tuhan berserta kita, ya kan? Sekarang Hosana artinya apa? Kenapa di situ nggak diterjemahkan?
Oke. Coba Google dulu. Ada ayatnya. Bukan Iya. Google, ngapain Google? Kita cari Silakan. ayatnya aja. Silahkan boleh. Hosana, tolonglah, selamatkanlah sekarang, atau ya Tuhan selamatkanlah. Itu dalam nah ini dalam ayat ini Bingung. Mazmur 118 ayat 25 dan 26. Ya, Google, coba lu baca Mazmur 118 ayat 25. Saya sudah hafal itu. Coba baca. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Oke, ya Tuhan di situ diterjemahkan dari bahasa Ibrani yang mana? Aku tunjukkan bahasa Ibraninya nih. Ya. Mana? Mazmur 118 ayat 25 dan Mazmur 26. 100. Iya, sabar. Mazmur 118 ayat 25. Nah, ini banyak orang Kristen yang nggak ngerti gitu loh. Nah, sister, brother. Kalau brother laki-laki. Sister, coba kau lihat di sini. Mana? Ya Tuhan di sini merujuk kepada siapa? Merujuk bahasa Ibraninya apa? Iya, itu seruan Daud. Enggak, saya kepada sabar dulu, Tuhan. sabar Ya dulu, Tuhan, iya. berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, yang maksud aku ya Tuhan ini bahasa Ibraninya apa? Ya Yahweh atau ya Adonai. Nah, oke. Di dalam bahasa Ibraninya di sini Loncat dulu, jangan loncat dulu. Jangan loncat dulu. Saya nggak loncat-loncat, saya mengidentifikasi. Saya mau tanya, arti berseru dengan arti Sabar berdoa itu dulu, apa? sabar dulu. Arti berseru dengan arti berdoa itu apa? Makanya dengar dulu, sister. Iya, jawab Tuhan, dulu. Arti berseru dengan arti berdoa itu apa? Saya nggak loncat, saya menjelaskan kata per kata, ya diksi per diksi, ya saya memparsing ayat ini, dengarkan. Ya Tuhan itu dalam bahasa Ibraninya Ana Yahweh. Sekarang saya tanya, berilah kiranya keselamatan dalam bahasa Ibraninya apa di sini? Macet. Apa? Ya, saya nggak tahu bahasa Ibrani. Nah, makanya biarkan yang tahu menjelaskan yang tidak tahu. Ya. Berilah kiranya keselamatan dalam bahasa Ibraninya Hosyana atau Hoshana. Hosana itu artinya berilah kiranya keselamatan. Secara harfiah, Hosana itu artinya berilah kiranya keselamatan. Sekarang kamu baca ini. Ya, kamu baca sekarang Matius 21 ayat ke-9. Coba kamu artikan. Ini artikan coba, berilah kiranya keselamatan. Apa? Coba dibaca. Itu kan seruan, makanya saya tanya. Dibaca dulu, terserah. Berdoa itu Mau apa seruan, bedanya? sebentar dulu. Kalau Mau kamu seruan, mengatakan sabar dulu. berseru dengan Aduh, berdoa itu memang sama. wadon ini nggak Nah, kelemen ini kan denger. kamu Saya bilang kalah, gini loh. Saya Nandar. Saya kok kenapa takut? Nandar. Dengar dulu. Kan Sabar dulu, sabar bilang dulu. di situ Tuhan Yesus itu didoakan. Tidak ada itu kasusnya itu Baik. Tuhan Yesus didoakan. Itu adalah seruan-seruan Baik. orang menyambut Tuhan Yesus. Nah, Baik. kamu bisa tidak bedakan berseru dengan berdoa. Berseru itu apa? Baik, yang saya permasalahkan bukan berserunya. Yang saya masalahkan itu adalah hosananya. Hosana artinya apa tadi? Iya, berilah keselamatan. Oke, coba nanti kamu baca sesuai dengan terjemahannya, berilah kiranya keselamatan apa? Coba dibaca ya. Hosananya terjemahkan dengan berilah kiranya keselamatan. Coba dibaca. Coba dibaca. Mana? Dan orang banyak yang berjalan depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, Malah di diberkatilah hosana dia. lagi, kan sudah tahu terjemahan. Terjemahannya berilah kiranya keselamatan. Coba diulangi. Hosananya jangan dibaca. Ini kan Ibrani. Terjemahannya berilah kiranya Iya, sama keselamatan. aja. Saya mau Coba. baca Hosana, kayak mau baca Coba Indonesia, sama aja. dibaca dulu. Berilah keselamatan bagi anak Daud, diberkatilah dia yang dalam. Nggak bisa begitu. Loh, kok Itu nggak bisa keseruan. Jadi gini, Tuhan Yesus kan sumber keselamatan. Aduh, kok nggak bisa begitu? Iya, bisa.
Tasya. Itu adalah Tasya, seruan bukan doa. Seruan di mana orang itu melihat Tuhan Yesus, bukan berdoa. Sabar. Pelan tapi pasti. Hosana artinya apa secara harfiah? Tuhan selamatkanlah atau berilah Tuhan selamatkan, mana ada keselamatan. Tuhan. Kalau Tuhan itu ana Yahweh di dalam Mazmur 118:25. Hosana Iya, itu secara artinya berilah keselamatan. sabar dulu sister. Hosana secara harfiah artinya apa? Harfiah yang saya tanya, Hosana artinya apa? Iya, berilah keselamatan. Oke, sekarang aku baca nih, aku yang bacain ya. Jangan diartikan seperti itu. Jangan Begini, diartikan, kata saya mau Hosana baca. itu. Saya mau baca. Sabar. Ini orang pelintir-pelintir Sabar. ayat Alkitab ini. Saya nggak mempelintir, saya menerjemahkan apa yang kita sudah sepakati terjemahannya. Sekarang kan katanya kau mengatakan itu berdoa kepada Tuhan Yesus, sementara kata berdoa aja kau tidak tahu artinya. Berseru dengan tahu. Berdoa dan berseru aja kau tidak tahu. Di situ kan berseru, bukan berdoa. Berseru itu apa terjemahannya? Masa tidak tahu? Kamu nggak tahu? Coba kau baca ayatnya sebelumnya tuh. Iya. Di situ ada mereka berseru. Yang Mereka saya berseru, bahas- Hosana bagi anak Daud. Yang Artinya saya mereka bukan berdoa. bahas, sabar sister, kita kan satu gereja dulu, jadi tolonglah anggap saya ini sebagai kawanmu, bukan sebagai musuhmu. Kau yang memulai. Loh, saya tidak memulai, saya justru Kau memberikan. yang memulai dari tadi. Sabar dulu. Tenang. Pelan-pelan kita bicara dari hati ke hati, jangan berbicara dari emosi ya, karena Nggak emosi gua, nggak emosi, santai. sabar dulu, aku nyanyiin dulu deh, biar Tasya ini nggak tantrum ya, aku nyanyiin dulu ya Tasya ya. Baik, kita nyanyiin, sabar ya, jangan ketawa. Anak-anak, ada 9 buah roh lagi ya. Ayo kita bernyanyi, yuk, ayo. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Oye, itulah 9 buah roh tuh, 9 buah roh. Sudah. Saya memang ngomongnya kayak begini. Nah, sekarang saya tanya, berseru dengan berdoa itu apa bedanya? Yang di situ baik, boleh saya bacakan? Oke. Kan di situ kan kamu mengatakan di situ didoakan. Makanya, sementara di situ dikatakan berseru. Makanya jangan terpacu kepada terjemahan. Nih saya bacakan bahasa Ibraninya ya. Dengarkan nih. Ini bahasa Ibraninya saya baca ya. Fahamun ha'am sehalku levana pe aharap karu. Kamu tahu nggak karu ini apa? Udah lanjut. Ya enggak, Saya tahu tidak tahu atau bahasa tidak? Ibrani. Saya Ya, tidak tahu tahu bahasa atau tidak? Ibrani. Karu itu apa? Saya sudah bilang saya tidak tahu bahasa Ibrani. Nah, makanya karu ini Saya Soresnya, tanya tentang berseru dengan berdoa, Nandar. makanya sekarang saya tanya, berseru itu bahasa Ibrani atau bahasa Indonesia? Ya, saya tanya berseru itu apa? Ya, Berdoa berseru itu apa? bahasa Indonesia Nah, atau kau harus sabar dulu. membandingkan atau memberikan Sabar pengertian. dulu. Berseru itu bahasa Ibrani atau bahasa Indonesia? Berseru itu bahasa Indonesia. Nah sudah, makanya saya jelaskan dalam bahasa Ibraninya, diakui Nggak atau usah tidak. kemana-mana, karena kita kok kan nggak fokusnya usah? kepada teks. Itu kan aku sendiri bilang ayat itu. Tuhan Yesus terjemahan. Kan kau sendiri bilang. Astagfirullahalazim. Berarti salah dong ayat itu. Kau bilang Tuhan Yesus didoakan, berarti itu hanyalah terjemahan Ya, yang salah sabar begitu. dulu. Aduh, teman-teman. Jangan aku. Ya, gua mau Ya, ngomong aku ini dia. nggak boleh gimana sih? Ayo teman-teman, bunga-bunganya habiskan ini banyak yang report nih. Baik, saya boleh jelaskan, temanku Tasya. Baik, berseru itu terjemahan dalam bahasa Ibraninya, bukan berseru, tetapi karu. Karu itu akar katanya, ya. Akar katanya itu dari kata koroa. Dalam bahasa Arab, dalam bahasa Ibrani sama, yaitu koroa, karaa, yang artinya membaca, bukan berseru.
Jadi di depan Oke, Yesus kalau mereka berdoa? sabar dulu ya. Ngarang ya, ngarang mata. Sabar dulu. Oh ngarang. Dong. Iya, ini saya pakai data. Baik. Pakai data dong. Saya Berseru bukakan itu dulu. apa? Berdoa itu apa? Aduh, saya mau menjelaskan ini gimana sih? Ntar dulu ya. Aku Sabar orang dulu, sabar. kalem loh. Saya dari tadi juga kalem, kamu aja. Loh, kalian sendiri yang memulai. Kok yang memulai? Jadi gini, Nandar ini mengatakan Oke, Tuhan Yesus didoakan. Sabar dulu. Nah, sementara kamu kan di sini minta penjelasan. berseru. Ini wadon ini begini. di mana-mana sama Harusnya aja. begini. Baik. Nah, Nggak, kita lihat. begini, Nanda. Kita lihat. Astagfirullahalazim. Ya ampun. Nah, oke, Ya oke. Rabbi. Kita lihat. Ini di dalam kamus Alkitab, ya. Coba kamu baca dulu Hosana ini. Kata Ibrani yang berarti apa? Berilah kiranya keselamatan. Apa di sini? Itu kan koma, tanda koma. Iya, Kami apa berarti berdoa, makna ini bukan? kan? Kami berdoa, jeder kon, baik. Loh, di Enggak situ juga. ada tertulis berseru. Oke, kamu kan berdoa. sabar. Oke, gua jelasin. Ayo, kembali lagi ke ayat yang tadi. Kembali Ayo, lagi ke ayo. ayat ya. Ini ayat Pahamon, ini. sabar dulu. Gua lagi ngomong. Mana nih? Iya, sabar. Ini. Ya, perhatikan ya. Fahamon haam sehalhu levana faahara faru. Di depan Yesus mereka ini berdoa, ya berdoa mendoakan siapa? Di sini tertulisnya apa? Hosanna leven David. Hosanna artinya apa? Berilah Hosanna. kiranya keselamatan. Le itu apa le di sini? Ada le ini lamet apa lamet di sini? Nah, terus? Ya tahu nggak le di sini apa? Lamet di sini apa? Iya, di mana di sini berdoa? Oke, Udah baik. jelas-jelas ini Sabar dulu, mengikuti dari sabar dulu, belakang. sabar dulu. Berseru nih. Sabar ada kata dulu, sabar dulu. Berseru itu terjemahan. B-E-S-E-R-U-R-U. Itu Jadi terjemahan, berseru, bukan sister. berdoa. Itu terjemahan, Loh, makanya kau- saya jelaskan. Kau jangan mengambil kata Hosana ini berarti berdoa, nggak Oke, boleh. sabar dulu. Kata Sabar Hosana dulu, sabar juga dulu, diperuntukkan sabar dulu, untuk sabar dulu. berseru Sabar dulu. atau juga berdoa. Sabar dulu, Itu. sabar dulu. Hosana leven David, berilah kiranya keselamatan bagi anak Daud. Coba, sekarang aku tanya sama kamu. Coba, wajahmu sini. Sini. Tasya, wajahmu mana? Iya. Iya, wajahmu mana? Dulu, wajahmu mana dulu? Udah, sini. ini saya Iya, mau kenapa? tanya sama Takut. kamu ini. Wajahmu sini. Ini. Wajahmu sini. Baik. Loh, kenapa? Baik, Pak. Jadi Ya udah bagi gini saya. aja. Berilah kiranya keselamatan itu diksi apa? Narasi apa? Kalimat apa? Berilah kiranya Ya bisa keselamatan menuju bagi kepada anak. doa, bisa juga Loh. menuju kepada berseru. Lah, lu tadi sudah Jadi ngomong kata Hosana doa. itu. Loh. Loh, ini Berilah. nih, makanya kita Baik. harus memahami nih konteks ceritanya ini di sini apa? Nah, Hosana Mengikutinya dari bagi belakang anak Daud. berseru. Itu Loh, hosananya ini apa? jelas Hosananya apa? berseru. Hosananya apa? Hosananya. Ya ini mereka Apa, ini coba? Hosana mengatakan itu bahwa artinya apa? berseru. Enggak, Hosana Berseru artinya dengan dulu. Hosana bagi anak Daud. Terjemahkan. Diberkatilah Kata dia yang hosananya datang terjemahkan. dalam nama Tuhan. Kata hosananya Ya, tidak terjemahkan. begitu, nggak bisa Kenapa? diterjemahkan Takut? seperti itu. Loh, kok tidak bisa? Hosana bukan itu. takut, bukan Sabar takut. dulu. Itu Gua ngomong artinya satu-satu gini. dulu. Satu-satu dulu. Kita sudah sepakat kalau hosana itu artinya berilah kiranya keselamatan, betul? Iya, tapi bukan berarti itu berdoa. Bisa berdoa, bisa juga berseru. Berseru. Tuh dimarahin ibunya jadinya. Sabar dulu. Enggak. Pelan-pelan ya. Berilah kiranya keselamatan bagi anak Daud. Berilah kiranya keselamatan. Keselamatan ini ditujukan kepada siapa? Itu kan orang-orang yang mengikuti dari belakang berseru. Saya nggak nanya orang Karena di mengikuti. sini loh. Saya tidak tanya orang mengikuti. Saya tanya berilah kiranya keselamatan bagi anak Daud. Di sini SPOK-nya apa? Iya, bagi anak Daud itu menuju Siapa anak kepada Daud? Tuhan Yesus. Oke. Berilah kiranya keselamatan itu disampaikan kepada siapa? Disampaikan oleh orang-orang yang mengikuti dia dari Kepada belakang. siapa? Kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus berseru. Nah, itu artinya doa. Berilah kiranya keselamatan. Gini, berilah kiranya keselamatan bagi anak Daud. Di dalam bahasa Indonesia itu ada SPOK, subjek, predikat, objek.
Hosana itu adalah nggak bisa begitu. Aku nggak Kamu bisa sendiri aja begitu. tidak Bahasa bisa Indonesia membedakan sendiri antara berseru. bahasa Indonesia sendiri dibantah. Bentar dulu, kau aja sendiri tidak bisa membedakan kata berseru dengan kata berdoa. Udah gini aja, Kalau gini di aja sini deh. tertulis mengikuti dari belakang berdoa katanya. Oke, saya percaya Tuhan Ntar dulu. Yesus itu didoakan. Ini Tar kan dulu, tar berseru dulu, tar dulu, tar dulu, tar dulu, sabar ya. dengan hosana. Berilah kiranya keselamatan ini diksi apa? Berilah kiranya keselamatan ini doa, permintaan atau apa? Ini seruan. Seruan untuk apa? Bisa seruan. Ya oke, seruan ya. Oke, seruan untuk apa? Ini Berilah seruan. kiranya keselamatan bagi anak Daud. Ini seruan kepada siapa? Ini seruan ini buat anak Daud. Jadi anak Tuhan Daud ini Yesus itu sendiri. anak Daud ini diminta untuk apa? Aku diminta. Jadi begini. Gini. Bagi orang banyak yang berjalan. Gua ganti katanya, gua Bentar ganti. dulu, ini Sabar kita lihat dulu. ini ayatnya Gua nih, pakai makanya ilustrasi kita lain. baca ayatnya Gua pakai lebih ilustrasi jelas. lain. Gua pakai ilustrasi lain ya. Tidak Ya. ini loh. Oh. Nih. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus, ya kan? Nah. Dan yang mengikutinya dari belakang berseru. Berarti bukan berdoa, dia berseru Oke. katanya. Hosana bagi anak Daud. Hosana itu artinya Diberkatilah apa? Dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Baik. Hosana bagi anak Daud. Hosana Jadi artinya Hosana apa? ini Apa artinya tadi? Apa iya, tadi artinya apa? diberkatilah Bukan dalam- diberkati, kalau diberkati itu. bukan, apa, berilah Aduh, keselamatan. Berilah kiranya keselamatan nih, aku bacakan ya. Tasya, dengarkan saya. Lihat saya. Lihat. Berilah kiranya keselamatan bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Berilah keselamatan di tempat yang maha tinggi. Nah, narasi yang satu paragraf ini itu narasi apa? Doa kah? Apakah? Coba ini nih, dari sini sampai ke bawah itu doa atau bukan? Belum tentu itu kan Belum berseru. tentu. Ini jelas narasi doa. Kiranya keselamatan bagi Yesus anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nih, baca Keselamatan nih, di baca tempat nih, yang baca, mati. baca, Ini doa. baca. Enggak selalu itu hosana itu berdoa nih. Aduh, Hosana susah ada ya. serapan dari bahasa Ibrani. Nih. Aduh. Hosana yang secara harfiah berarti selamatkanlah kami atau tolonglah kami. Nggak nyambung, Tasya. Namun dalam konteks keagamaan kata ini lebih sering digunakan sebagai apa? Seruan kegembiraan, pujian atau aklamasi. Tuh. Aklamasi. Pakai jelas-jelas suasana itu artinya berilah bisa kiranya juga doa. Nah, Jadi itu hosana doa, itu. Jederman. Ayo, doa Tidak, itu. ini jangan diambil satu Aduh, kesimpulan doa dari kan. Lu sudah Karena sepakat di itu sini doa. Itu sudah dengar sepakat. dulu, karena di sini juga bisa dipakai juga hosana ini dipakai pujian, seruan untuk kegembiraan dan juga Nah, aklamasi. oke, gini aja, gini. Oh, baik. Hosana itu banyak. Baik. Bukan doanya kau Oke, ini. baik. Oke lah. Oke, berarti itu interpretasi kamu. Coba sekarang saya ganti Hosana ini bukan untuk Daud tapi untuk Nandar ya. Coba kau perhatikan baik-baik kalau saya ganti Nandar. Ya ini adalah improvisasi atau ilustrasi kalau ini diganti Nandar. Ini bentuknya apa? Kiranya keselamatan bagi Bang Nandar, diberkatilah Nandar yang datang dalam nama Tuhan. Kiranya keselamatan bagi Nandar di tempat yang maha tinggi. Kalau ini saya ganti Nandar, kau dengarnya ini narasi doa Ya karena atau kalau apa? kau kan bukan Tuhan, jadi Oh, jelas berbeda. gara-gara dogma. Jadi begini. Oke, sebentar. Kenapa Sabar Tuhan Yesus itu? Sabar dulu. Tasya. Loh, ini gimana sabar coba dulu. jelasin? Kalau ini diganti Nandar, maka kalimat yang tadi Nggak itu bisa dikata-kata begitu, ganti-ganti. ilustrasi, improvisasi. Nggak boleh. Kok nggak boleh? Jadi begini Bang. Jadi hosana itu bisa digunakan sebagai seruan kegembiraan, Itu gogol. pujian Hosana. atau aklamasi atau Baik. doa. Nah, Saya tanya. fokusnya ini yang Tuhan Yesus ini diambil sebagai seruan kegembiraan karena mereka mendapatkan keselamatan itu di dalam Yesus itu. Aduh, gini. Kalau pujian itu dalam bahasa Bang. kalau pujian itu dalam bahasa Ibraninya apa?
Bentar dulu, kenapa mati jadi bingung. ngerti? Mati kan? Pujian itu Kenapa? dalam bahasa Ibrani-nya apa? Pujian itu dalam bahasa Ibrani-nya apa? Oke, kita lihat ya, pujian. Pujian tuh enggak tuh ditanya aja Pujian. harus cari dulu. Pujian itu dalam bahasa Ibrani-nya halel. Harus nanya dia. terus? Makanya ada kata-kata haleluya, terpujilah Tuhan. Kalau terpuji itu bahasa Ibrani-nya halel. Haleluya, halel bagi Tuhan. Bukan hosana. Enggak, hosana itu kan saya sudah bilang konteksnya. Hosana itu Konteksnya. bisa digunakan Yang saya apa? tanya, Pujian, baik, sebagai seruan. yang saya Makanya tanya, ada tertulis di situ seruan. Seandainya Tuhan Yesus itu didoakan, harusnya tertulis itu berdoa dong. Tapi di dalam situ Karena narasinya narasi doa atau bukan saya tanya? Oke, saya bacakan lagi ya. Tidak, itu Oke, adalah oke, pujian. oke. Oh, pujian. Loh, Nah, coba ya. Ini, Kita lihat nih. gua bacakan ya. Gua bacakan kepada lu dalam bahasa Ibrani-nya. Tuh dimarahin ibunya. Sabar. Lihat ini. Lihat Tasya, lihat ini kan lu nggak bisa Ibrani, gua bacakan. Iya. Pahamon ha'am sehal hulepanap. Lalu banyak orang yang berjalan di depannya. PA harap karu, dan mereka di depannya itu membacakan. Itu dalam bahasa Ibrani-nya itu membacakan, itu bukan berseru. Kan di sini ada makanya kita harus kembali ke saya teks lagi aslinya. Coba buka menjelaskan. bahasa Yunani. Saya lagi Buka bahasa menjelaskan. Yunani, satu lagi, Mika. Buka. Aduh. Tidak, buka dulu bahasa Aduh. Yunaninya. Ini nanti saya jelaskan dulu, diem dong. Ya kan, ini teman-teman, di dalam bahasa Ibrani-nya itu kara, ya akar katanya itu dari kara ini dalam bahasa Arabnya sama koroa, artinya membaca. Makanya di sini karu. Jadi, nah kenapa di sini itu karu? Karena idopahnya itu kepada mereka yang banyak itu, makanya karu. Kalau sendirian ya koroa. Oke. Nah itu kalau dalam bahasa Arab itu ada idopah, ya. Nah, di sini dikatakan Hosana bagi anak Daud. Hosana dalam bahasa literalnya atau harfiahnya kiranya keselamatan bagi anak Daud. Baruk haba besem Yahweh. Baruk itu keberkatan, berkat. Salah. Semoga aduh. Salah, coba kalau kita kembali Ya ampun. konteks aslinya. Konteks aslinya itu asli berasal katanya. dari Baruk haba itu keberkatan. Nandar. Jadi itu Terberkatilah. kata Yunaninya, ekrason, Yunaninya. yang berarti berseru keras, berteriak, memekik, bukan berdoa. Aduh. Gimana sih? Oh, Ini gimana sih? Ya udah, sekarang saya tanya Hosana artinya apa? Kok mulai lagi. Kok mulai lagi? Kita kata Secara gini, literal. Secara literal. Enggak. Pokoknya ini saya harus cari, kau kejar ini. Kata berseru dalam teks aslinya ini berseru juga, bukan berdoa. Berbeda dengan di dalam Mazmur yang Aduh. ada kata hosana ini memang ada kata berdoa, tetapi ada juga kata berseru. Nah, berseru ini berbeda dengan kata berdoa. Dari Tuhan Yesus itu tidak didoakan oleh orang-orang ini, justru malah dia diberi pujian kepada orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Begitu. Teman-teman ya, ini ya. Tadi sekarang saya tanya sama Tasya. Ya, kalau menangis dalam bahasa Inggrisnya apa, Tasya? Kenapa kalau menangis? Ya, sini lihat wajahmu ke saya. Menangis itu bahasa Yunaninya apa? Iya, kenapa? Bahasa Kok kamu Inggrisnya apa? menangis? Ya, sini wajahmu. Kenapa? Bahasa Inggrisnya menangis itu apa? Cry. Oke, kalau banyak orang atau sedang dilakukan apa? Crying kan? Oke, crying kan? Oke. Ternyata kalau kita lihat bahasa Yunaninya bukan berseru, tapi mereka menangis. Oke. Jenakon. Ayo. Bentar dulu. Oke, kita lihat teman-teman. Kita lihat. Kamu kan tadi minta bahasa kamu tadi minta bahasa Yunani. Itu kembali. Kamu tadi minta dalam bahasa Yunani. Ini saya bacakan. Ini Matius 21 nomor 29. The now host going before him and those
ya, following were crying out, cederon, menangis dia. Terus saying apa di sini? Apa nih? Saying legontes. Dia berkata, Dia mengatakan, Hosana, bukan berdoa tuh, bukan berdoa tuh, bukan berdoa saying tuh. itu kan mengatakan sambil menangis, Hosana to the Itu son. bukan berarti berdoa. Ya ampun, memang Otan ini sudah keras kepala. Jadi begini. Aduh, di situ Jadi begini Nanda. Kamu aja tidak bisa mengartikan berdoa Menangis. dengan berseru. Di depan mereka orang-orang. Iya, dia menangis. Sabar dulu. Dengan seruan itu Sabar. sana bagi anak Di dalam bahasa Yunaninya, original teksnya, orang-orang banyak berjalan di depan Yesus sambil menangis dan mengatakan, Hosana bagi anak Daud. Hosana itu artinya kiranya keselamatan bagi anak Daud, bukan bagi kami, bukan. Tapi baginya si Yesus. Bagi Yesus, bukan bagi kami. Iya, jadi orang-orang itu memuji. Memuji itu, haleluya. Dia adalah pemberi keselamatan. Memuji Dia itu, datang, haleluya, dia bukan datang dalam Hosana. nama Tuhan. Artinya dialah yang memberikan keselamatan Aduh. itu. Makanya dia berkata, Nih, akulah teman-teman. jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, Akulah teman-teman, lihat kebangkitan ya. dan hidup. Begitu, Nanda. Ini di dalam bahasa Yunaninya saya bacakan, the now crowd going before him and those following were crying out. Lalu mereka menangis. Nanda nggak bisa bedain ya. Loh, kok nggak bisa bedain? Saya tunjukkan loh. Antara kata berdoa dan berseru. Sabar dulu. Kalau dia bisa membedakan antara kata berseru dengan berdoa. Oke, saya bacakan di sini, teman-teman. Perhatikan ya. Yesus itu didoakan. Nah, ini Tasya, tidak diam ada dulu. di situ. Aduh. Nggak ada di situ, Bang. Tuhan Yesus itu diserukan oleh orang-orang yang mengikuti dia. Di dalam bahasa Yunaninya, Hosana ini merujuk kepada siapa? Kiranya keselamatan bagi anak David. Di sini ada doa of David, blessed in the one. Nih, bless itu kan terberkati, makanya ada kata-kata God bless you. Kiranya Tuhan memberkatimu. Yesus didoakan di situ. Oke, sekarang saya tanya kembali lagi, dalam bahasa Yunani berseru dengan berdoa itu apa bedanya? Dalam bahasa Yunani di situ dia mengatakan dan isinya doa yaitu Hosana. Udah ya? Males gua. Capek Oh males gua. gini loh, Tasya. Hosana. Gini. Sabar dulu. Enggak, gua mau pamit dulu Mau pamit kabur. Bukan Lu kabur. orang penyesat. Ada kok penyesat. Masa Oh, orang di situ ayat doa. Alkitab seperti itu? Gini, Nggak Tasya, boleh ngomong orang Alkitab sambil begitu. nangis nih gua improvisasikan. Misalnya gua ketemu Yesus. Yesus, mudah-mudahan Engkau berikan keselamatan Yesus. Itu kayak begitu. Makanya dikatakan orang-orang menangis lalu mereka mengatakan kiranya keselamatan bagi Yesus anak Daud. Kalau kita buatkan film itu nanti ada orang berlari sambil menangis. Oh Yesus, keselamatan bagi Yesus anak Selamat Daud. siang. Tabor. Tuh, dalam bahasa Yunani bahkan menangis. Ini teman satu gereja aja kalau dikasih tahu udah bobok. Ini teman saya satu gereja waktu di gereja Mesianik, namanya Tasya. Namanya itu Lydia Tasya. Dalam bahasa Yunaninya itu menangis. Jadi kalau kita buatkan film, ada banyak orang menangis melihat Yesus. Kayak kalau di Indonesia ini misalnya orang Aceh ketemu Presiden Prabowo, mereka kan ngintili banyak tuh sambil menangis, Bapak Presiden tolong, ya kan? Ya mudah-mudahan Bapak Presiden sehat selalu. Nah kayak gitu. Ya, sama ini juga nih. Ini dalam bahasa Yunaninya sangat jelas. Ya, the now crowd going before him and those following mengikuti were crying out. Jadi sambil menangis nih, gede kecengnya. Jadi nangis begitu. Saying mengatakan kiranya keselamatan untuk anak Daud.
Blessed, diberkatilah, is the one coming in the name Lord. Hosana. Tuh, itu dalam bahasa Inggris juga sama, artinya doa. Bobok. Teman satu gereja, bobok. Teman satu gereja aja bobok. Apalagi beda gereja ya. Aduh, kasihan si Tasya ini. Mudah-mudahan dapat hidayah nih. Ya. Kak Asti, terima kasih yang di YouTube sudah hadir. Kak Asti, teman-teman semuanya, makasih ya. Gara-gara dogma akhirnya ya hancurlah. Silakan on cam Bintagor si Tohang. Silakan on cam. Baluap. Menang baik, Batagor. Bobok. Sudah gua bilang, ya, memaksakan sesuatu yang bukan Tuhan jadi Tuhan ini banyak blundernya. Ternyata Yesus didoakan. Jiji, makasih yang di TikTok. Ada Kak Asti, teman-teman semuanya makasih ya. Jiji, terima kasih super stikernya. Singapura apa di SGD ini apa? Singapura dolar. Makasih ya. Super stikernya. Berkah selalu buat teman-teman yang sudah hadir. Si Tasya aja kabur, cari debater Kristen yang paling hebat. Udahlah, buka matamu, buka hatimu, ya. Udah jelas-jelas didoakan. Dan yang mengikuti umat Nabi Isa mendoakan Yesus itu umat Islam. Nandar, di mana umat Islam mendoakan Yesus? Bukan hanya Yesus yang didoakan. Setiap para nabi itu didoakan oleh orang Islam. Contohnya gimana, Bang? Contohnya Isa alaihi salam. Itu kan alaihi salam itu semoga keselamatan bagi Isa artinya. Isa alaihi salam, kiranya keselamatan bagi Isa. Ibrahim alaihi salam, kiranya keselamatan bagi Ibrahim. Itu sholawat namanya. Jeder kan? Ya, kalau dalam Islam sholawat namanya. Yesus kita sholawati, semua para nabi kita sholawati. Dan umatnya Yesus juga bersolawat kepada Yesus. Namanya Hosana. Karena Hosana artinya kiranya keselamatan diberikan, tidak diterjemahkan. Ayo kon. Kenapa nggak diterjemahkan kata Hosana? Karena itu artinya doa. Jeder kon. Ya. Bobok. Sinyalku jelek kah? Wah, ada yang repot nih. Ini nggak bisa, ini, aduh. Ini ada tamu yang nyangkut nih. Tolong dikeluarin dah. Aduh. Wah, ini teman-teman, ini nggak bisa, aku nggak bisa jamak orang lain nih. Kayaknya kena report nih. Jadi ada orang nyangkut di sini, dia nggak keluar, nggak turun, nggak ada di gambar, nggak ada di komal nih. Nyangkut. Tolong jangan nge-report-report ah. Yeay. Nyangkut deh. Nggak ada yang ngajak PK aku nih. Ini biar kental nih orang ini.
Hosana artinya doa dipelencengkan jadi pujian, jadi sukacita. Padahal Hosana itu doa artinya. Ya. Bang Nandar kok pakai kupluk tambah ganteng. Ah, kalian ini. Teman-teman yang di YouTube, saya pakai kupluk katanya dibilang ganteng. Ah, ini orang-orang ini. Enggak lah, ini itu efek. Kalian jangan tertipu dengan efek TikTok. Aslinya nggak ganteng tuh, aslinya kan. ini kalau pakai aslinya itu nggak ada jenggotnya. Kita buka jenggotnya. Waduh, hitam. Aduh. Wah, nggak ganteng tapi manis ya. Waduh, ternyata nggak ganteng. Nggak apa-apa lah, yang penting hidup. Yang penting Islam pokoknya ya. Mau nggak ganteng juga yang penting Islam. Ya, Islam sampai mati, udah intinya begitulah. Justru kalau ganteng pasti godaannya banyak. Iya, coba kalau saya ganteng, wah pasti banyak cewek-cewek cantik ngejar saya. Untung sayanya nggak ganteng, jadi nggak ada yang ngejar. Itu anugerah loh, kita nggak ganteng ini. Karena kalau kita ganteng, boleh jadi kita menjadi PK, penjahat kelamin. Setiap wanita ditusuki. Karena kita nggak ganteng, nggak ada yang mau, akhirnya kita tidak berzina. Coba kalau ganteng, waduh, bahaya. Jadi jelek itu juga anugerah. Jadi jangan anggap kalau jelek itu adalah, oh itu siksa, bukan. Jelek itu anugerah. Boleh jadi kalau kita ganteng, kita banyak melakukan perzinahan karena banyak yang mau sama kita. Untung saya gak ganteng. Kalau saya ganteng, wah bahaya. Lucu kalau gini ya. Aduh. Ah, pakai efek ah. Wah, ternyata mirip Anji, Anji apa elemen. Anji Drive. Woi, mirip Anji, keren, Oke lah, kita kembali ke topik. Mana nih? Ini nggak ada topi nih, nggak ada hadiah nih, nggak ada gift nih, gimana nih? Bercanda. Kita dakwah karena Allah ini, bukan karena gift. Oke, mana nih? Kita naikkan satu persatu. Kak Asti kasep lah, deh, kiraku. Iya, jadi aslinya saya nggak ganteng teman-teman. Ini TikTok, ini bikin ganteng nih TikTok. Kalau mau lihat aslinya di YouTube. Kalau live YouTube sendiri baru tuh. StreamYard itu baru asli. Kalau di TikTok ini banyak efek. Silakan. Assalamualaikum. Oke, Kristen atau Muslim? Ya, Kristen atau Muslim? saya Kristen, Bang. Oke, di sini saya kasih tahu rule-nya dulu ya. Saya Kalau nggak bisa on cam. ya Kita makanya debat dengar aja. Kita makanya debat aja. anjing Takut lu. ya? Takut. Oh, babi Takut lu. ya? Kau- Mau ngomong dasar takut. Mana ada orang Kristen yang saya takuti? Nggak ada. Saya mau ngomong malah takut. Orang si RK aja bubuk, si Joseph aja bubuk, si Edis aja bubuk. So
Masa gue takut sama lu? Orang follower aja nggak punya. Jadi, kalau tidak bisa on cam, Anda cukup bertanya satu hal tanpa ada sanggahan, tanpa ada tanggapan, tanpa ada bantahan. Kalau mau membantah, menanggapi, menyikapi, itu harus on cam. Itu mau saya bilang begitu. Malah tukar takut. Dasar iblis. Pantesan hidung saya terasa sempit. Ternyata keteken ini, perasaan ada aja kayak ada upil gitu ya. Ternyata upilnya nggak ada. Oh, keteken ternyata. Keteken sama kacamata. Makanya aku tuh ada yang nyangkut gitu. Apa di sini kok nggak ada upilnya? Oh, ternyata kacamatanya begini. Pantesan kayak ada upil gitu. Di mana upilnya gue cari-cari kok nggak ada, kayak getek gitu. Oh, ternyata ini nempel di sini. Pantesan. Kayak ada upil tapi dicari-cari nggak ada upil di mana gitu. Oh, ternyata ketidih sama kacamata. Gua cari-cari sumpah. Aku sampai bolak-balik ini kalau pakai kacamata kenapa kayak ada upil gitu ya. Ternyata kacamatanya ini berat. Ya, Kristen atau Muslim? Kristen. Ya, Anda hanya boleh bertanya satu hal tanpa ada tanggapan, tanpa ada sanggahan. Cukup bertanya satu hal. Apa pertanyaanmu? Tapi jawabnya pakai data nanti ya. Iya, kau bertanya aja. Bertanya apa? Ini mau tanya, kalau di akhir zaman nanti peranan baginda itu apa ya? Gimana? Di akhir zaman nanti Baginda siapa nih? itu Baginda Yesus atau baginda siapa di sini? baginda Rasul lah. Kalau udah dibilang baginda biasanya Oh, baginda itu banyak. Ada bagindas, ada apa? Baginda Yesus, baginda Ibrahim. Baginda itu luas. Yang spesifik Yesus itu baginda. nggak pernah. Enggak, kalau udah dibilang, kalau Yesus nggak pernah dibilang baginda. Ah, udah ada. Ini aja. Lu nanya apa? Dah, coba. Ya itu nanti di akhir zaman peranan baginda itu apa untuk Baik, umat? boleh saya sebutkan? Boleh saya jawab? Boleh. Nabi Muhammad ini adalah pemimpinnya Yesus, pemimpin para nabi, siapapun. Loh, ketawa. Dasar babi kau. Gua jawab malah ketawa. Lu kan dasar baluat. Lu baik-baik nanya, gua baik-baik jawab malah ketawa. Dasar anjing gadang. Baik, saya jawab aja teman-teman ya. Lu nanya baik-baik, gua jawab baik-baik malah ketawa. Rasulullah SAW itu adalah pemimpin para nabi, pemimpin para rasul. Kiprahnya di hari kiamat nanti adalah, jadi begini, ketika Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan terjadi, maka semua manusia dari zaman Nabi Adam sampai dengan akhir manusia itu terlahir ke muka bumi, itu akan dibangkitkan di hari kiamat, namanya Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats, ya. Ketika di Yaumul Ba'ats, orang-orang itu tenggelam dengan kadar kesalahannya masing-masing. Ya, ada yang tenggelam dengan keringatnya sampai paha, sampai lutut, bahkan hampir tenggelam ada. Maka manusia ketika di padang mahsyar, ya, mereka ini mencari orang yang dapat memberikan syafaat. Makanya nih, banyak orang Islam ketika berceramah, berpidato, mereka selalu mengatakan begini, coba ini pasti ada nih, dalam ceramah apapun pasti ada. Kaum muslimin wal muslimat, marilah kita bersolawat kepada Rasulullah SAW. Boleh kiranya kita mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti oleh beliau atas izin Allah.
Narasi semacam ini kan banyak, hampir setiap ceramah kita dengar. Tapi kadang kita tidak menghayati itu. Kalau kita menghayati itu, kita bisa menangis. Jadi manusia itu hampir tenggelam dengan keringatnya di hari akhir, di padang mahsyar. Maka manusia berbondong-bondong pergi kepada Adam. Adam gak bisa memberikan syafaat. Datang kepada Nuh, Ibrahim, Musa. Musa nggak bisa memberikan syafaat. Akhirnya datang kepada Yesus atau Isa Al-Masih. Maka Isa Al-Masih tidak sanggup, tidak mampu memberikan syafaat kubro, syafaat besar. Kalau dalam Kristen istilahnya juru selamat. Di hari itu, Isa Al-Masih tidak mampu menjadi juru selamat. Nah, orang Islam istilahnya bukan juru selamat. Orang Islam itu namanya syafaatul kubro, syafaatul uzma, itu istilah Islam. Jadi kalau Anda bertanya peran Rasulullah di hari kiamat nanti, jelas. Ketika Yesus atau Isa Al-Masih Dei Semesiho tidak sanggup memberikan syafaat, akhirnya Yesus menyebut satu nama. Coba kalian pergi kepada Muhammad. Ketika semua manusia pergi kepada Nabi Muhammad, wahai Rasul terakhir, wahai Sayyidil Mursalin wal Anbiya, kami sudah berbondong-bondong kepada semua Nabi, kepada Yesus tidak sanggup menolong kami. Kata Yesus, pergilah kepada Anda, ya Rasulullah, tolonglah kami. Saat itu, yang dilakukan oleh Rasulullah adalah mengatakan apa? Itu memang kewenanganku. Jadi yang menyelamatkan umat manusia saat itu adalah kewenangan Rasulullah atas izin Allah. Dalam istilah Islam namanya syafaatul uzma atau syafaatul kubro. Cederon. Bang Nandar tahu dari mana? Ya, saya kan lulusan Muhammadiyah Sidoarjo. Saya kan lulusan UIN Sunan Ampel Surabaya. Saya kan dulu pernah kuliah di STAI Ali Al-Akbar Surabaya. Jadi saya dapat ilmu dari guru-guru saya. Dan apa yang disampaikan oleh guru-guru saya, dosen-dosen saya, itu berdasarkan hadis yang sahih. Karena saya nggak mau ngambil hadis-hadis doib. Hadis-hadis maudhu di dalam akidah itu nggak mau. Kalau hadis doib itu contohnya fadil amal. Itu oke, kita terima dalam keutamaan amal. Tapi kalau dalam akidah saya nggak mau ngambil. Kalau hadis doib. Baik. Ketika Rasulullah mengatakan itulah kewenanganku atas izin Allah, maka Rasulullah bersujud di bawah arasy yang agung dengan melantunkan sebuah pujian yang mana pujian ini tidak pernah disampaikan oleh siapapun kecuali oleh Rasulullah di hari itu. Jadi Rasulullah memuji Allah dengan pujian yang tidak pernah disampaikan oleh satu manusia pun semenjak manusia diciptakan. Ketika Rasulullah memuji Allah sambil bersujud, maka Allah berfirman, Muhammad kekasihku, angkatlah, ya, angkatlah kepalamu. Lalu Rasulullah mengangkat itu. Kata Allah, selamatkanlah siapa yang kau kehendaki. Tuh, jadi juru selamat besar itu Rasulullah di hari kiamat. Kalau kau bertanya peran Rasulullah itu apa? Menjadi juru selamat untuk semua manusia dari mulai Adam diciptakan sampai manusia terakhir diciptakan. Ya, syafaatul uzma namanya. Begitu. Bahkan tidak ada satu manusia pun yang masuk surga kecuali Rasulullah yang pertama kali. Oh, ala kadala. Dalilnya mana? Oke, saya tunjukkan dalilnya. Cederan, bobok. Begitu. Nanya yang benar dijawab benar malah ketawa. Kan itu asu namanya. Gua jawab benar malah ketawa. Cangkrik kon. Ati babal janati. Nih ya. Nih gua bacakan hadisnya. Hadisnya sahih, bukan hadis hasan, bukan hadis doib, hadis sahih. Tuh ya, enggak ada harokatnya. Saya bacakan. Ati babal janati yaumul qiyamah fa astaftihu fayakul hojin man anta faqul Muhammad faqul bika umirtu la aftaha li ahadin qoblaka rawahu Ahmad. Artinya apa? Ya, pada hari kiamat aku mendatangi pintu sorga.
Lalu aku memerintahkan dibukakanlah. Tolong bukakan, fa'astaftihu, bukakanlah itu. Fayakul hojin, lalu penjaga pintu surga mengatakan, siapa Anda? Loh, kenapa nggak kenal? Karena surganya kami bukan seperti surganya orang kafir yang ada naga masuk. Surganya kami umat Islam tertutup rapat kiri kanan bawah atas dan penjaganya itu berada di dalam, bukan penjaganya di luar. Makanya ada perang naga, ada naga masuk dalam surga kami, surga penjaganya di dalam. Man anta fa'akul Muhammad, maka aku mengatakan akulah Muhammad. Fakul bika, lalu penjaga surga ini mengatakan kepada Rasulullah, umirtu, aku diperintahkan la'aftahu li ahadin qoblaka. Aku diperintahkan untuk tidak membukakan pintu bagi siapapun kecuali engkau masuk surga terdahulu ke dalamnya. Coba benar nggak terjemahanku? Di hari kiamat ku datangi pintu surga, lalu ku minta dibukakan. Benar, malaikat menjaga surga bertanya, siapa engkau? Lalu ku jawab, Muhammad. Dia berkata, karena engkaulah aku diperintahkan agar tidak membuka pintu surga bagi seorang pun sebelummu. Tuh. Jadi orang yang paling pertama masuk surga itu Rasulullah. Tidak ada nabi yang masuk surga kecuali Rasulullah terlebih dahulu. Lalu umatnya. Gitu peran Rasulullah. Dudul. Dijawab malah kemenyek. Kalau dalam Islam itu apa? Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban bagi orang Islam. Al ilmu qabla al qaul wal amal. Berilmu terlebih dahulu sebelum ngomong dan berbuat. Kalau gua nggak mau ngomong kalau nggak ada ilmunya. Kalau gua nggak mau mengatakan kalau nggak ada ilmunya. Kalau gua ngomong berarti ada ilmu yang gua pernah pelajari. Begitu, saudara. Tuh kan, gara-gara ilmu langsung ada topi. Nah, gitu dong. Ilmu itu mahal. Ya enggak? Iya dong. Islam boleh bertanya, boleh. Yang Islam juga kalau mau nanya, jangan nanya lewat WhatsApp. Ini kadang nanya lewat WhatsApp, gua nggak bakal jawab. Assalamualaikum Bang Nandar ganteng. Waalaikumsalam Oma. Oma bisa on cam Oma? Boleh, nanti ya on cam Oma banyak pula mapan kan Oma nanti kan. Istri Iya, ya berapa udah. nih tanya? Iya, ada mata iya. Matur sakalangkong. Sakit jantung Oma memikirkan manusia sekarang. Tidak usah Oma. Oh aduh, mata iya. Oma. Matur sakalangkong. Jangan bahasa apa lah, Oma kan orang Minang. Oh, bukan orang Madura, sorry ya. Aduh, Iya. aduh, saya kira orang Madura. Oma lagi di Sapam sekarang Omanya. Oma Oh iya iya. Oma kan jadi security sekarang. Oh, rancak bana onde mande. Security di sini di tempat Oma. Onde mande. Makanya Oma bila orang masuk ke sini Oma lapor dulu toh Ma. Mana KTP toh Ma? Waduh, onde mande. Oma tak mau lagi walaupun di rumah Oma dia bertanya ada aja Oma tak mau. Oma ajar dia supaya dia iya. pintar. Bagaimana Bang Nandar supaya pintar diajar? Onde mande. Sabanalah nio onde ende sabana katuju taragak bana naragak bana jiko indo batamu pandang wala kadala sumar badrona ya. Mana Bunda Ripa? Uni Ripa kemana? Uni Ripa tak pernah nampak lagi. Uni Riva lagi live itu. Oh, sama siapa Bang Nandar? Sama siapa tuh Bang Nandar? Bang siapa nih? Thank you. Semoga berkah selalu, sehatkan badan. Sama siapa tuh Bang Nandar? Bang Iqbal. Mari Aduh, sama Bang Iqbal. saya nggak tahu Bang Iqbal kemana ya. Mungkin Ya sibuk. kemana dia ya? Kasihan Bang. Indah tahu. Indah tahu nih, Oma. Oma dari Minang. Ya, dari Minang kenapa? Oma mau tanya apa, Oma? Mau tanya Oma. Iya. Semangat untuk
Bang Nandar. Soalnya aku mani penggemar Bang Nandar, Uni Ripa, Bang Zuma. Nah, tuh Bang siapa namanya, Bang Iqbal satu. Makanya Oma rindu sama Bang Iqbal. Kemana ya? Ya tahu Oma, saya itu nggak tahu, saya itu orangnya introvert. Nggak tahu, saya nggak mau kepo saya itu. Kadang ada kadang ada orang yang sama-sama berantem itu saya juga nggak tahu ini apa masalahnya. Lebih aman kita menghindar ya. Oh iya betul. Iya, Tapi betul. Bang Nandar, kalau Ya. dia berantem sama Bang Nandar menghindar. Oh, kalau saya mah, kalau saya disebut nama, kalau saya disenggol, saya itu orang introvert. Orang introvert kalau disenggol nama, babat Iya. habis. Kalau orang itu cuma nyindir, kalau orang cuma nyindir di status, di video, saya nggak bakal nyenggol. Tapi kalau sudah, di bawah dia typing gimana Bang Nandar? Typing kalau dia. typingan mah nggak apa-apa. Kalau typingan mah saya nggak peduli. Bang Kecuali Nandar, kalau- Oma gila katanya. Oma gila, Oma baca Al-Quran bilangnya gila. Iya, onde mande, taragak katujuh, taragak bana. Indah, indah, jika indah, batamu pandang. Wala kadalah semar. Bang Nandar mau cari jodoh tak dari orang Minang? Aduh, saya sudah sold out ya. Oh, kenapa? Saya sudah punya istri. Oke, alhamdulillah. Kalau tak ada, Oma carikan orang Minang kalau mau yang macam-macam Oma, maksudnya yang cerewetnya, yang apa, Enggak. yang berani kebenaran. Iya. Belum berani ya, Mak. Sekampung awak Oma katanya. Tuh, Andi itu, iya betul atau tidak? Sekampung. Siap. Oh, malaikat maut juru Oma turun. Tak mau Oma, apa pasal? Suruh turun. Pasal apa? Malaikat maut. Kenapa? Pasal apa ya? Ada lagi, Oma? Hah? Ada lagi? Oh, udah. Oh, apa lagi ya? Tentang apa lagi? Enggak, Oma mau nanya apa? Oh, nanya gini. Apa namanya? Oh, kalau kita lab tuh kan, lab kita. Lepas tuh orang yang typing tak bagus tuh, apakah di blok atau tidak? Jangan. Ini ya. Nih saya kasih tahu. Maya. Pro kontra di dalam dunia medsos itu hal yang lumrah. Kalau kita menjadi TikToker, YouTuber hanya ingin mendapatkan pujian, maka niat kita berdakwah karena apa? Niat kita live untuk apa? Pro dan kontra di dunia permedsosan itu hal yang biasa. Tanpa ada seorang hater, maka kita tidak akan besar. Jadi, kalau ada orang menghujat, kalau ada orang menghujat saya ganteng, mirip Ariel, saya nggak bakal marah. Ada yang mirip Dono, katanya saya nggak marah. Karena kenapa? Tanpa mereka, kita tidak ada yang nonton. Jadi, mau dihujat apapun ya, itu hak mereka. Gitu. Cuma kalau saya dimusuhi oleh kafir, itu hal yang biasa. Tapi kalau saya dimusuhi oleh sesama orang beriman, sama orang Islam, baru saya marah. Kok bisa begitu? Dan kalau memusuhi saya di belakang, saya no comment. Ya, NBAya. Tapi kalau dia terang-terangan menyebut nama saya, baru saya labrak. Kalau cuma nyindir-nyindir gitu, saya emang nggak mau melabrak. Tapi kalau sudah nyebut nama saya, si Nandar begini, baru saya labrak. Saya orangnya independen. Begitu, Oma, makasih. Yo, assalamualaikum. Gitu. Oke. Si Oma ini. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.